Hai, kali ini kita akan membahas saham Ramayana Lestari Sentosa Tbk dengan kode saham RALS. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 2,60 T mengalami kenaikan sebesar 15,9% menjadi 3,02 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 15,9%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 18,9% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 59,16 M, mengalami kenaikan sebesar 518,46% menjadi 365,88 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 518,5% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 18,4% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 45,0% naik menjadi 49,5%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 2,3% naik menjadi 12,1%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan, tahun lalu sebesar 1,7% dan pada tahun ini naik menjadi 10,2%. Return on equity dari perusahaan RALS ini sebesar 10,2% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini sangatlah melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas atau kewajiban perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,37 kali, nilai ini sangat rendah dan bisa dikatakan perusahaan ini aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan RALS ini. Perusahaan ini tidak memiliki hutang berbunga dan ini merupakan hal yang sangat baik dan perusahaan ini sangatlah aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 774 dan saat ini harganya ada di 585 sehingga memiliki margin of safety sebesar 24%. Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.